Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Subekti. Saya adalah mahasiswa ilmu politik FISIP UIN Araniri, yang dimana maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk melaksanakan ujian komprehensif pada bidang umum FISIP UIN Araniri, terkhusus jurusan ilmu politik, dengan penguji Bapak Eka Januar SOCSC. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan ujian ini adalah bahwa yang pertama itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan konsepsi yang telah disusun sedemikian rupa. Bagaimana kita telah tahu bagaimana sila-sila yang dimiliki oleh Pancasila itu sendiri. Kemudian Pancasila ini merupakan representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara secara luas. Dan makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Jadi Pancasila ini sebagai dasar bagaimana pemerintahan Indonesia dalam melakukan kinerja pemerintahan, sehingga adanya dasar untuk acuan sebagai negara yang memiliki ideologi. Dan selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Jadi tidak hanya sebagai penyelenggara dalam konteks berbangsa dan negara, tapi Pancasila juga memiliki makna sebagai prinsip kehidupan. Dimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki dasar negara yang sangat kuat sebagai filosofi bangsa, dimana Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Dan apabila kita melihat pengertian Pancasila sebagai dasar negara ini diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Ini mungkin kita kelas balik tentang sejarahnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan juga dapat dilihat dalam alinea pembukaan keempat Undang-Undang 1945 dan memorandum dari beberapa PPKI. Kemudian hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, di mana dalam Undang-Undang 1945 dasar konstitusi negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan di masyarakat. Sedangkan Undang-Undang 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Jadi Pancasila ini sebagai dasar dalam melaksanakan sebuah penyelenggaraan negara, dan undang-undang ini sebagai dasar hukum yang sifatnya tertulis. Kemudian menurut Winarto dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila 2016, beliau menuliskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat kuat, tetap, dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, walaupun tidak disebut secara eksplisit. Jadi hubungan antara Pancasila dan undang-undang ini menjadi sebuah bentuk yang formal dan tidak dapat diubah lagi, karena Pancasila dan undang-undang ini memiliki makna dan tujuan yang sama. Dan apabila kita lihat antara Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang itu sendiri sebagai bentuk
kesatuan dari penyelenggaraan negara yang Republik Indonesia. Khususnya bagian pembukaan, apabila kita melihat bagian pembukaan sebagai dasar hukum, kemudian keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang 1945 adalah raganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini adalah yang bersifat formal. Dan kemudian Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Bagaimana Undang-Undang 1945 ini mengacu kepada Pancasila itu sendiri. Dan unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kemudian Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan 1945. Artinya, setiap hal dalam konteks penilaian negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita semua tahu bahwa Pancasila ini adalah ideologi dari negara Republik Indonesia, yang dimana kita semua mengacu kepada Pancasila, yang dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, dan terkandung pikiran yang dianggap baik atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya yang berdasarkan pengalaman sejarah yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila ini sebagai bentuk wadah yang bisa kita jadikan acuan. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dan nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Dan Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sistematis ke dalam seluruh aspek kehidupan yang mencakup baik itu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tumbuh dan perkembangan, sehingga nilai-nilai yang tercermin di dalam pandangan hidup di tempat secara pertahanan dan keamanan di dalam upaya mewujudkan cita-cita negara. Dan internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap mahasiswa, bahwasanya kita sebagai mahasiswa perlunya memahami konteks dari Pancasila itu sendiri, sehingga kita dalam menjalankan ataupun mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, kita bisa menjadi warga negara yang terarah dan terdidik gitu. Dan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, maka setiap warganya perlu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang memiliki intelek ataupun memiliki ide, pikiran yang terdidik, maka kita harus bisa mengamalkan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena sebagai ideologi bangsa, Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang segoyanya terinternalisasi dalam diri setiap warga Indonesia itu. Apabila dijabarkan lebih lanjut, ada ketuhanan di mana dalam poin-poin dari Pancasila itu sendiri ada ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita sebagai umat individual memiliki nilai kekuatan sakral dan suci yang mulia. Kemudian ada kemanusiaan, manusia yang adil dan beradab dalam pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna. Persatuan dalam gabungan yang terdiri atas beberapa bagian, kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Jadi kita rangkul bersama, bersatu
dalam ikatan Pancasila dan negara Indonesia. Kemudian permusyawaratan dan perwakilan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai. Jadi kita selaku rakyat Indonesia, kita harus penuh dengan kesepakatan, kita harus menghargai warga negara Indonesia dan memiliki cita-cita kebersamaan. Dan keadilan sosial di mana keadilan sosial adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidak berpihakan ataupun ketidak keseimbangan, serta pemerataan itu ada dan pemerataan itu tetap pada posisinya. Kemudian implementasi nilai Pancasila, bagaimana pandangannya? Jadi Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, di mana kita yang memberikan kekuatan serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir dan batin dan baik, di mana Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diuji kebenarannya dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Seperti yang saya katakan bahwa kita sebagai mahasiswa ataupun warga negara Indonesia, bagaimana kita mengimplementasikan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam konteks ruang lingkup yang lebih besar kita dapat paham dan memahami Pancasila itu sendiri. Mungkin sekian dari penjelasan saya yang mungkin ada kesalahan pemahaman. Saya mohon saran dan koreksi dari teman-teman semua. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.